Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Odi Siti Alifah Milinia. Saya mahasiswa pasca sarjana agribisnis Universitas Halu Oleo dari kelas mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar BMC. Jadi BMC adalah Business Model Canvas. BMC yang saya jelaskan kali ini akan sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya saat ini sebagai staf administrasi di Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, pada BMC yang saya jelaskan ada 9 segmen atau 9 poin. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channels, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue streams, yang keenam ada key activities, yang ketujuh ada key resource, yang kedelapan ada key partners, dan kesembilan ada cost structure. Dari 9 poin ini memiliki makna yang berbeda-beda, akan saya jelaskan sebagai berikut dan nanti akan saya berikan kesimpulan. Baik, penjelasan pada 9 poin tersebut. Pertama, saya mulai dengan customer segment. Jadi customer segment ini dimaksudkan dengan pihak-pihak yang dilayani. Karena saya sebagai penyedia jasa administrasi atau sebagai staf administrasi di Universitas Sulawesi Tenggara, customer saya atau pihak-pihak yang saya layani yakni ada mahasiswa S1 dan S2, dosen, program studi, fakultas, dan unit akademik. Unit akademik ini bisa lembaga-lembaga yang ada di universitas seperti mungkin ada lembaga BPJM, ada lembaga LPPM atau sejenisnya. Selanjutnya ada value profession. Maksud saya value professions yang artinya adalah nilai utama yang ditawarkan. Jadi dalam pekerjaan saya sebagai staf administrasi ada value profession yang akan ditawarkan. Pertama adalah pelayanan yang cepat dan akurat, ada kepastian administrasi, ada informasi akademik, ada dan dukungan kelancaran proses akademik. Jadi semuanya berputar pada layanan administrasi akademik ya yang dimaksud. Selanjutnya yang ketiga ada channels. Channels ini seperti channels adalah media atau saluran yang digunakan dalam menyampaikan layanan. Nah, channels yang saya gunakan dalam pekerjaan saya yakni kurang lebih seperti customer segment atau pihak-pihak yang dilayani seperti dosen, mahasiswa, terus unit akademik, fakultas, dan program studi. Selanjutnya ada customer relationship dalam bentuk hubungan. Jadi customer relationship itu yang dimaksud adalah bentuk hubungan yang terjalin dengan customer segment atau channels, yakni ada pelayanan personal, ada bentuk hubungan relationship yang responsif dan komunikatif serta berbasis kepercayaan, dan bentuk lainnya adalah pendampingan admin. Jadi saya sebagai staf administrasi channel dan customer segmentnya ada mahasiswa, dosen, prodi maupun fakultas. Relationship yang terjalin berdasarkan responsif, komunikatif, kepercayaan serta pendampingan admin dan pelayanan personal. Baik, yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream atau bisa dibilang sebagai sumber pendapatan. Pada pekerjaan kali ini, revenue stream saya pertama gaji bulanan, ada insentif kerja, ada honor kegiatan, serta jasa admin tambahan. Yang keenam adalah key activities atau aktivitas kunci dalam pekerjaan saya sebagai staf administrasi. Yang pertama tentu saja pengelolaan administrasi. Yang kedua ada input dan verifikasi data. Yang ketiga surat menyurat akademik. Yang keempat ada pengarsipan dokumen, entah itu secara digital ataupun masih secara manual. Yang keenam koordinasi internal. Selanjutnya adalah key resource. Nah, key resource ini atau sumber daya utama yang digunakan atau mendukung dalam pelayanan karena saya sebagai staf administrasi
yaitu kompetensi admin. Kompetensi admin diperlukan dalam pelayanan. Selanjutnya komputer dan internet, pengetahuan SOP dan pengalaman kerja. Jadi yang saya sebutkan tadi sangat berguna menjadi sumber daya utama dalam mendukung pelayanan saya sebagai seorang staf administrasi. Selanjutnya adalah key partners atau pihak pendukung. Dalam pekerjaan saya yang diidentifikasi sebagai key partners, yang pertama tentu saja pihak fakultas, pihak prodi, dosen, dan pimpinan universitas serta unit IT sebagai partner dalam pekerjaan saya, yakni staf administrasi. Dan yang terakhir, ke-9 adalah cost structure. Nah, cost structure ini adalah biaya yang digunakan atau yang biaya yang keluar dalam melakukan pekerjaan saya, yakni sebagai staf administrasi. Yang pertama tentu saja transportasi kerja, yang kedua ada biaya komunikasi dan internet, yang ketiga waktu dan energi juga masuk dalam cost structure, karena meskipun dia bukan biaya tapi kita melakukan pengorbanan, kita mengeluarkan pengorbanan dalam melakukan aktivitas kita sebagai staf administrasi. Yang keenam adalah pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini bisa jadi seperti sertifikat pelatihan atau sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan terkait BMC sesuai latar belakang pekerjaan saya saat ini sebagai seorang staf administrasi di salah satu universitas. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kesimpulan terkait BMC saya yang sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya saat ini. Yang pertama, BMC dapat berguna dan membantu aktivitas pekerjaan saya sehari-hari sebagai staf administrasi karena dapat ditetapkan atau dipetakan sebagai model bisnis jasa profesional dan bukan sekedar rutinitas kerja. Yang kedua, BMC membantu saya memahami proses penciptaan, penyampaian, dan penangkapan nilai dalam layanan administrasi akademik. Selanjutnya, BMC dapat menjadi alat saya untuk melihat kualitas sumber daya manusia dan kompetensi administrasi menjadi faktor kunci keberhasilan dalam model bisnis jasa. Selanjutnya, dalam BMC juga saya dapat melihat bagaimana hubungan berbasis kepercayaan dan pelayanan responsif memperkuat keberlanjutan layanan. Jadi dalam BMC ini membantu saya melihat bahwa hubungan yang berbasis kepercayaan dan pelayanan responsif dapat memperkuat keberlanjutan layanan yang saya berikan tentu saja sebagai penyedia jasa. Selanjutnya, BMC juga dapat membantu saya melihat jejaring kelembagaan apa saja yang berperan penting dalam mendukung operasional layanan. Selanjutnya, BMC membantu mengidentifikasi peluang pengembangan layanan dan inovasi jasa di masa depan. Dan terakhir, dalam BMC dan kaitannya dengan mata kuliah kewirausahaan tidak hanya berbasis produksi barang tetapi juga berbasis jasa dan human capital serta relevan dengan kewirausahaan modern. Baik, itulah tadi penjelasan tentang BMC, Business Model Canva, dan kesimpulan yang sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya saat ini sebagai staf administrasi di salah satu universitas. Semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang nonton. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.